Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Aura Makfira dengan NIM 221210598. Nah, baik, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas kelompok saya pada mata kuliah Supply Chain Management yang diampu oleh Bapak Laude Hasmudin S. Sagala. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus prediksi kinerja penjualan. Nah, baik, langsung saja di sini. Yang pertama ini adalah import nampai, di mana ini digunakan untuk operasi numerik. Nah, kemudian import pandas ini digunakan untuk manipulasi dan analisis data berbasis tabel atau data frame. Nah, kemudian from scalar model selection ini digunakan untuk membagi data menjadi training set dan set test. Nah, kemudian di from scalar preprocessing ini, di mana import standard scalar ini berfungsi untuk menstandardisasi data atau mengubah skala dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Nah, kemudian from scalar model ini di mana ini merupakan model regresi linear dari scikit-learn yang nanti akan kita gunakan. Nah, kemudian ada SVR. SVR ini merupakan model yang kedua yang akan kita gunakan atau biasa disebut dengan support vector regressor. Nah, kemudian ada from scalar metric. Nah, di mana ini merupakan proses evaluasi menggunakan model mean absolute error dan mean squared error. Nah, kemudian sequential dan dense ini merupakan di mana dia berfungsi untuk membuat dan melatih model jaringan saraf tier 1 atau NN, yakni neural networks. Nah, langsung saja di sini kita masuk pada tahap persiapan data, di mana data ini merupakan data yang dimasukkan, kemudian file ini nanti akan dibaca, di mana file ini berisi data penjualan, kemudian kolom periodenya nanti akan diproses sebagai tipe data tanggal. Nah, kemudian di sini kita akan membagi fitur yakni X dan target yakni Y. Nah, di mana fitur X ini merupakan fitur independen yang digunakan untuk prediksi. Kemudian untuk target ini yakni Y merupakan variabel dependen yang akan diprediksi nantinya. Kemudian di sini kita akan membagi data menjadi Y-train, X-test, Y-train, dan X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Nanti datanya akan dibagi, kemudian data latihnya sebanyak 80% dan data ujinya sebanyak 20%. Nah, kemudian di mana random state-nya ini menjamin pembagian data yang konsisten setiap kali program dijalankan.
Nah, kemudian kita masuk pada tahap standarisasi data. Nah, standar scalar ini digunakan untuk menstandarisasi data. Nah, kemudian untuk fit transform ini, di mana ini menyesuaikan skala data latihnya, yakni extreme. Kemudian untuk transform ini menggunakan skala yang sama untuk uji data, yakni dari data X-test. Kemudian kita masuk pada model pertama, yakni linear regression. Nah, di mana di sini model akan melatih dengan data latihnya. Nah, kemudian untuk predik ini kita akan memprediksi data uji, di mana X-test dan X-test scalar. Nah, kemudian ada mean absolute error. Ini nanti akan menghitung model akurasi dengan metrik. Kemudian MAE ini atau mean absolute error ini nanti rata-rata selisih absolutnya antara nilai aktual dan prediksi, sedangkan mean squared error-nya ini rata-rata selisih kuadrat antara nilai aktual dan prediksi. Nah, kemudian kita masuk pada tahap pada model 2, yakni support vector regression. Nah, di mana SVR ini merupakan kernel radial basis function atau RBF untuk menangani hubungan nonlinear. Nah, di mana nanti datanya ini akan dilatih dan dievaluasi pada data uji X-test scalar menggunakan mean absolute error dan mean squared error. Nah, kemudian di sini kita masuk pada neural network. Nah, pada lapisan pertama, yakni ada 32 neuron dengan aktivasi ReLU. Nah, kemudian lapisan kedua ada 16 neuron dengan aktivasi ReLU juga. Kemudian lapisan ketiga ini merupakan output satu neuron untuk prediksi. Nah, kemudian compile NN neural network model. Compile ini merupakan pengaturan optimasi Adam dan fungsi loss NSA. Dan juga kemudian NN model fit ini melatih model menggunakan data latih dengan 100 epoch dan batch size 8. Kemudian untuk prediksi, ini membuat prediksi pada data uji X-test scalar. Nah, kemudian Fitten ini mengubah hasil prediksinya ke format
array, satu dimensi. Nah, di mana nanti akan menggunakan mean absolute error dan juga mean squared error. Nah, kemudian di sini ada tabel hasil, di mana di sini nanti akan dibuat tabel hasil dari model yang digunakan, model linear regression, SVR, dan neural network. Di mana uji evaluasinya menggunakan mean absolute error dan mean squared error. Nah, kemudian di sini akan menampilkan hasil dari evaluasi modelnya. Nah, bisa kita lihat hasil prediksinya. Di sini yang pertama ada model linear regression. Nah, di mana nilai dari hasil evaluasinya yang MAE ini adalah 444.18 sekian. Nah, rata-rata kesalahan absolut dalam prediksinya adalah sekitar 444 penjualan. Nah, kemudian di MSE ini rata-rata kuadrat dari kesalahan prediksinya adalah sekitar 2.10 sekian. Nah, di mana linear regresi ini memberikan performa terbaik dalam hal akurasi dengan MAE dan MSE yang paling rendah di antara semua model yang ada. Nah, kemudian di sini ada SVR atau support vector regresor, di mana nilai MSE-nya yakni 1309 titik sekian dengan rata-rata kesalahan absolutnya dalam prediksi adalah sekitar 1309 setiap unit penjualan. Nah, kemudian MSE-nya di sini rata-rata kuadrat kesalahannya sangat tinggi, mencapai sekitar 2,5 sekian yang menunjukkan bahwa model ini tidak cocok untuk data yang kita gunakan ini, di mana model SVR ini memiliki kesalahan yang jauh lebih besar dibandingkan regresi linear tadi. Nah, kemudian ada neural network, di mana nilai kuadrat kesalahannya sangat tinggi, hampir mencapai 90, di mana nilai kesalahannya ini 98,22.5 sekian, menunjukkan bahwa model neural network ini tidak berhasil menangani data tadi dengan baik. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat dari 3 model yang kita gunakan, yakni linear regression, SVR, dan neural network, di mana rata-rata MAE-nya ini sangat tidak disarankan untuk digunakan untuk melakukan prediksi kinerja penjualan. Adapun MSE-nya di sini ada yang bisa digunakan dan juga tidak bisa digunakan untuk melakukan prediksi
penjualan. Nah, mungkin hanya itu dari saya, sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.